Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Shalom, selamat malam. Tema renungan pada saat malam yang membawa perubahan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, pemuda merupakan golongan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjuangan bangsa, tetapi juga bagi gereja di masa depan yang akan datang. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah memberikan pesan seperti ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan tersebut memiliki makna yang begitu penting dan berartinya peranan pemuda sebagai penerus bangsa yang dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, terkadang pemuda dan pemudi merasa dan tidak mau melibatkan diri dalam sebuah kegiatan baik di tengah kepemerintahan maupun di tengah gereja, disebabkan karena kurangnya kepercayaan diri, tidak peduli ataupun diakibatkan karena ada kesibukan lain yang lebih penting menurutnya. Di dalam bacaan yaitu Mazmur 103 ayat yang ke-5 sampai 22, pemazmur bermaksud untuk membangkitkan rasa syukur di dalam umat itu atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi Mazmur 103 ini menekankan perbuatan-perbuatan Allah. Terkadang kita sebagai orang Kristen lupa bersyukur atas perbuatan Allah dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan kita, bahkan takut dan ragu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di sini ada sebuah ilustrasi antara seorang cewek yang bernama Bon Clay, bukan Bon Cabe ya, tetapi namanya Bon Clay, yang menemui seorang pendeta. Untuk yang kesekian kalinya, seorang Bon Clay ini datang menemui pendetanya untuk mengeluhkan hal yang sama. Seperti ini percakapan mereka berdua. Bon Clay: "Saya takut Pak Pendeta. Pacar saya terus mengancam saya akan membunuh saya kalau saya datang ke gereja Anda." Dengan perasaan bosan karena laporan ini sudah yang kesekian kalinya, dan sang pendeta menjawab, Ya, saya akan terus berdoa untukmu. Namun, Anda harus memiliki pilihan untuk memutuskannya. Dan Anda harus percaya bahwa Tuhan akan menjaga Anda." Bon Clay: "Oh, tentu saja Pak Pendeta. Tuhan sudah melindungi saya sejauh ini, tetapi..." Muka Bon Clay terlihat lebih cemas dari biasanya. Bapak Pendeta menjawab, "Kenapa, Bon?" Bon Clay: "Kali ini pacar saya akan lebih kejam karena ia mengancam akan membunuh Anda." Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, ilustrasi di atas menggambarkan ketakutan seorang perempuan yang diancam oleh sang pacar. Nah, terkadang pemuda itu takut dan gengsi untuk terlibat dalam pelayanan. Mungkin mereka merasa bahwa ia tidak pantas, malu, dan lain sebagainya. Pemuda merupakan harapan bangsa dan negara, bahkan bagi gereja sebagai generasi penerus yang dapat membawa perubahan, berkarya di tengah masyarakat dan jemaat. Membawa perubahan di sini yang dimaksud adalah di mana pemuda berjuang dan belajar dan menyadari betapa pentingnya karakter dan juga pendidikan yang dapat melahirkan karya-karya dan semangat juang demi menunjukkan bangsa dan negara, terlebih juga dalam membangun persekutuan pelayanan di tengah jemaat. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, marilah kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang adalah generasi penerus bangsa negara
bahkan tulang punggung gereja, kita terus memberi diri dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita pakai hidup kita untuk melayani sesama, hidup yang dapat memberi dampak yang baik demi perubahan persekutuan jemaat dan juga dalam masyarakat. Amin. Terima kasih.